Shalom WTC Family dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Bersyukur kita bisa bertemu kembali di ibadah online kita saat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Raja di atas segala Raja. Bapak terima kasih Tuhan buat saat ini ya Bapak. Kami merasakan penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih setia-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Saat kami datang ke hadirat-Mu ya Bapak, menaikkan ucapan syukur Tuhan. Oh dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Karena semua kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa, maka Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami agungkan Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan isi hati-Mu buat kami Tuhan di ibadah online kali ini ya Bapa. Dan tentunya Engkau akan berbicara melalui hamba-Mu buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Inilah kami Tuhan. Dan buat setiap jemaat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari jemaat terkasih, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Thank you Jesus. Mari jemaat terkasih, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang ajaib. Oh, haleluya.
Kasih-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Luar biasa Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Tak pernah gagal rencana-Mu yang di hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu.
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ya, aku yakin dan percaya Tuhan, harapan kami hanya di dalam Engkau ya Bapa. Kami yakin dan percaya Indonesia berada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya pemimpin kami Presiden dan juga sampai jajaran terendah berada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami pun yakin dan percaya Tuhan, segala rencana-Mu dan janji-Mu tergenapi buat bangsa kami Tuhan. Mata-Mu tertuju buat bangsa kami. Segala kejayaan, segala kemakmuran, segala pemulihan terjadi buat bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengimani dan kami yakin dan percaya Tuhan, itu semua pasti terjadi. Segala yang terbaik, segala yang termulia, segala-galanya yang terbaik buat Indonesia. Inilah saatnya Tuhan. Kami yakin dan percaya COVID-19 sudah tidak ada lagi di Indonesia. Karena Engkau menyertai kami, Engkau menyertai tim medis Bapa, Engkau melindungi mereka Tuhan, sehingga tidak ada yang sakit, semua sudah Engkau pulihkan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu ya Bapakku. Haleluya. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama deklarasikan doa persembahan. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku Tuhan, hanya Kau Tuhan, oh hanya Kau Yesus. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku
percaya ku aman dalam-Mu. Oh, ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami tetap percaya Tuhan, ketika kami selalu bersama dengan Engkau ya Yesus, maka kami dalam keadaan aman Tuhan, dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan saat ini. Berkata-katalah melalui hamba-Mu Tuhan, nyatakan sesuatu yang baru buat kami ya Bapa, sesuatu yang meneguhkan kami, mengajar kami, memulihkan kami Tuhan. Oh, membuat kami lebih baik lagi di hadapan-Mu Tuhan menurut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Inilah kami Tuhan, anak-Mu yang siap untuk menerima firman-Mu saat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebuah sukacita kita dapat jumpa lagi di hari ini. Hari yang diberkati Tuhan, amin. Setiap hari buat kita, hari yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Saya yakin ini menjadi doa saya, menjadi doa daripada Cheryl setiap hari buat setiap saudara. Supaya setiap saudara mengalami semua yang sungguh amat baik. Kami juga berdoa supaya Tuhan tidak membawa saudara ke dalam pencobaan. Tetapi Tuhan melepaskan setiap saudara dari segala yang jahat. Kalaupun saat ini ada di antara saudara mengalami keadaan yang kelihatannya buruk. Mungkin ada yang mengalami gangguan kesehatan. Atau mungkin ada yang mengalami persoalan keuangan. Percayalah, Dia Bapa yang sungguh amat baik. Dia Bapa yang peduli dengan hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. So bersyukurlah dan tetap setia, tetap bersemangat, tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saya sudah membagikan kepada saudara dari Daniel pasal yang kedua mengenai 3 gaya hidup iman Daniel. Nah, hari ini saya masih membahas dari kitab Daniel pasal yang kedua, karena ketika saya membaca kitab Daniel pasal yang kedua, saya temukan ada beberapa pelajaran yang sangat-sangat perlu kita simak baik-baik, khususnya bagi kita yang ada di akhir daripada akhir zaman ini. Nah, saudara, kesempatan ini saya akan membagikan 3 pelajaran penting dari Daniel pasal yang kedua. Saya langsung saja ya pada pelajaran yang pertama. Yang pertama dari Daniel pasal 2 yang bisa kita pelajari adalah bahwa kita harus tahu musim dan waktu ilahi. Kenapa kita harus tahu waktu dan musim ilahi? Karena saudaraku, ketika kita tahu waktu dan musimnya Tuhan, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Amin. Haleluya. Saya mengajak saudara membaca dalam Daniel pasal yang kedua ayat 21. Dia mengubah saat dan waktu. Change times and seasons. Dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 11 dari Pengkhotbah 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, saya mau saudara perhatikan ayat yang penting dari 1 Tawarik 12 ayat 32. Dan Bani Isakar, orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, musim dan waktu yang baik. Mereka sangat konsen sekali untuk mengetahui waktu-waktu itu atau musim-musim itu supaya, nah ini alasannya atau maksudnya. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Ya, jadi untuk dapat hidup dengan tepat di hari-hari ini, berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan agenda Tuhan, bahkan supaya kita dapat membuat pilihan-pilihan yang tepat dalam
kehidupan ini, keputusan-keputusan yang tepat dan cara hidup yang tepat, maka kita harus tahu, atau penting sekali buat kita tahu musim dan waktu Tuhan buat kita di hari ini. Saudara, saya dapat katakan bahwa saat ini kita sudah ada di akhir daripada akhir zaman. Saya bisa bilang bahwa kita sudah ada di last chapter, bab terakhir dari perjalanan sejarah peradaban manusia mulai dari Adam dan Hawa. Kita sudah ada di ambang pintu daripada kedatangan Yesus yang kedua dan kesudahan dunia ini. Saya berani bilang seperti itu karena banyak nubuatan mengenai tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua dan kesudahan dunia sudah terjadi, sudah digenapi. Jadi saya berani bilang bahwa kita adalah generasi yang terakhir. Ya, mungkin kita adalah generasi yang akan melihat, akan mengalami langsung kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Haleluya. Oke, nah saudaraku yang kasih, kalau kita sedang berada di akhir daripada akhir zaman, berarti saudara kita sedang berada di satu zaman yang tinggi pengetahuannya, ya, sehingga saudaraku menghasilkan produk-produk teknologi yang canggih. Jadi kita ada pada sebuah peradaban yang sangat maju karena cara berpikir, karena pengetahuan manusia yang semakin tinggi. Tetapi juga di akhir daripada akhir zaman ini, kita juga akan mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Kita sedang ada di dalamnya, bukan? Ya. Yang disebut permulaan penderitaan. Rasanya kita udah lewat nih. Karena sudah ada perang dunia 1, sudah ada perang dunia 2, saudara bisa melihat sejarah mencatat ya. Peperangan yang pernah terjadi di antara bangsa-bangsa. Ya, saudara juga melihat, mendengar berbagai peristiwa-peristiwa yang menyakitkan buat manusia, bencana, wabah, penyakit. Dan hari ini kita juga mengalami wabah COVID-19. Manusia di satu planet ini lagi mengalami rasa sakit sebetulnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di zaman ini kita ada pada masa yang suka dan sulit, masa-masa darurat. Yang jahat juga akan semakin bertambah jahat. Tapi saya juga percaya, seperti firman juga katakan, orang benar juga akan semakin bercahaya. Amin. Iya. Jadi akan ada perbedaan yang sangat menyolok. Mereka yang hidup dalam kegelapan dan mereka yang hidup dalam terang. Identitasnya akan semakin nyata. Dan hari-hari ini kita lihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka berani mengekspos diri mereka, mereka berani menampilkan diri mereka di depan publik melalui media sosial, semua perilaku-perilaku mereka yang amoral. Dan ini tentu menjadi satu tekanan mental tersendiri tentunya buat kita-kita yang menjalani hidup benar dalam Tuhan, dalam takut akan Tuhan. Ini sebuah tantangan yang tidak mudah buat kita, saudaraku, menjalani hidup yang benar di antara orang-orang yang tidak benar, di antara berbagai macam perilaku yang amoral, yang mulai menghalalkan segala macam bentuk-bentuk perilaku yang menentang pengenalan akan Tuhan, mulai diakui, mulai dilegalkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana di zaman Lot, terjadi di zaman kita, sebagaimana terjadi di zaman Sodom dan Gomora. Yes, sekarang kita sedang ada di situ. Dan kita mengalami tentu lebih lagi daripada yang ada pada zaman Lot atau pada Sodom dan Gomora. Nah, ini menjadi, saudaraku, sebuah masa penyucian buat kita gerejanya. Masa pengujian buat kita gerejanya. Masa pemurnian buat kita gerejanya. Sebab itu, saudara, mari kita serius dengan kekristenan kita, nggak bisa main-main, iya.
Kita mesti lebih dalam lagi hubungan kita sama Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi cinta Tuhan. Gak bisa ditawar-tawar, saudaraku. Ya. Dan di tengah berbagai situasi kondisi yang kacau, yang sukar, yang sulit. Dalam banyak hal yang sudah saya sebutkan tadi, saudara. Ada good news, ada kabar gembira. Karena saudara, Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, Dia mau supaya semua orang diselamatkan. Dia mau supaya semua orang bertobat. Dia tidak mau ada orang yang binasa. Tuhan sungguh amat baik, bukan? Jadi saudara, apa yang akan terjadi di masa ini? Yaitu penuaian besar. Saya ulangi, penuaian besar. Dan saudara, para nabi menubuatkan. Dan saya amini, saudaraku. Saya harap saudara juga amini. Bahwa great revival yang terakhir akan terjadi. Pusat revivalnya di Indonesia. Dan dari Indonesia menyebar kepada bangsa-bangsa lain di planet ini. Saudara yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa yang harus saya lakukan? Yesus berkata dalam Matius 24. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi saudara, bagaimana saudara kita menjalani hidup di masa ini, di waktu ini adalah bertahan. Bagaimana caranya bertahan, saudaraku? Ya. Kita bisa bertahan kalau kita kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 11. Dan Yesus juga menyatakan dalam Lukas 21 ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Jadi hari-hari ini peringatan Tuhan, ini yang Tuhan perintahkan, jagalah dirimu. Jangan sampai saudara kita syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Dengar baik, hari Tuhan bisa datang kepada kita dengan tiba-tiba. Itulah sebabnya saudara perlu kita berjaga. Ya. Ayat 35, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ini akan terjadi saudara. Tuhan Yesus ulangi lagi kata berjaga-jaga ini saudara. Atau jagalah. Berjaga-jagalah senantiasa. Sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan. Muncul lagi kata tahan, bertahan. Berdiri di hadapan anak manusia. Dalam 2 Petrus 3 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, ini nasihatnya buat kita, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi bagaimana cara hidup kita hari ini, di masa ini, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Supaya kamu berusaha, nah ada yang harus kita usahakan di hari dan masa ini. Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kemudian di Ibrani 10, apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini, di masa ini, di waktu ini. Nasihatnya buat kita di ayat 24 dan ayat 25, supaya kita giat dalam persekutuan orang percaya, giat di dalam ibadah-ibadah orang percaya. Komunitas-komunitas sel kita atau care sel kita. Persekutuan orang percaya kita. Lebih giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karena di situ, di komunitas itulah kita bisa saling menasihati, saling mendorong dalam kasih, saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan. Dan apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini? Matius 24 ayat 14 mencatat, Injil kerajaan harus diberitakan. Ini pernyataan dari Yesus. Harus diberitakan di seluruh dunia. Jadi saudara kita harus giat dalam penginjilan. Amin.
Nah, ini beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya kita, saudaraku, dapat lakukan semua ini dan supaya kita dapat, saudaraku, menyongsong, menyambut kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita dan akan bersama-sama dengan Dia. Haleluya, untuk selama-lamanya. Katakan amin. Puji Tuhan. Pelajaran yang kedua dari Daniel pasal yang kedua adalah Tuhan tahu segala sesuatu. Saya ulangi, Tuhan tahu segala sesuatu dan Tuhan tahu jalan hidup kita. Di ayat 22 dari Daniel 2, Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Juga saudaraku, Daniel mengucap syukur karena Tuhan sudah memberitahukan kepada Daniel dan teman-temannya. Dia katakan bahwa Tuhan telah memberitahukan kepada kami apa yang kami minta, apa yang kami mohon. Tuhan sudah memberitahukan apa yang menjadi persoalan raja. Di ayat 28 dari Daniel 2, Daniel bilang kepada raja bahwa di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia, yang memberitahukan pada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Saudaraku, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, bukan? Dia Maha tahu. Itulah sebabnya saudara, kita tidak perlu menyembunyikan dosa kita. Mari kita akui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berjalan keterbukaan dengan Tuhan. Berjalan dalam kejujuran dengan Tuhan. Dan kita berjalan dalam terang. Bukan di dalam kegelapan. Tuhan Maha tahu, Dia tahu persis seluruh hidup kita, detailnya hidup kita. Bahkan saudara, dikatakan Alkitab, Tuhan pun menghitung helai rambut di kepala kita. Itulah sebabnya gak ada alasan buat kita cemas, khawatir, takut akan urusan kehidupan ini, kebutuhan-kebutuhan kehidupan ini, saudara. Bahkan pergumulan-pergumulan hidup saudara. Gak perlu khawatir, gak perlu takut. Kenapa? Sebelum kita ungkapkan, Tuhan sudah tahu. Apalagi kalau kita udah minta kepada Tuhan, kita udah beritahu sama Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara udah berdoa, yakin, percayalah. Selama saudara berdoa itu bukan untuk memenuhi hawa nafsu kedaginganmu, ya. Yang saudara doakan sesuatu yang baik, yakin. Dengan iman percaya. Tuhan mendengar, Tuhan menjawabnya. Amin. Karena Dia Maha tahu, saudaraku yang kasih, Dia tahu apa yang bakal terjadi besok, tahun depan, 10 tahun ke depan, dan seterusnya. Jadi kita dapat mengandalkan Tuhan untuk rencana-rencana kita. Kita minta tuntunan Tuhan untuk hari-hari kita ke depan, sebab Dia tahu perjalanan kita ke depan. Kita minta tangan Tuhan yang memegang kita. Kita minta Dia yang guide kita, menuntun kita, memandu kita. Dan saudara, sebagai manusia, kita terbatas. Ada banyak sekali persoalan, ada banyak sekali dilema dalam hidup ini, di mana kita bingung apa sih jawabannya, bagaimana caranya, apa solusinya. Ada banyak hal yang tertutup, ada banyak hal yang belum kita mengerti, ada banyak hal yang belum kita ketahui. Kita punya Tuhan yang Maha tahu. Mari kita datang sama Tuhan, kita nanya sama Tuhan, Tuhan, saya menghadapi masalah ini Tuhan, gimana caranya Tuhan? Beritahukan kepadaku caranya Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan di beberapa waktu ke depan. Aku punya ide ini Tuhan, aku punya rencana ini Tuhan. Tetapi Engkau lebih tahu Tuhan. Beritahu aku Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ini penting sekali saudara di hari-hari ini. Jangan sok tahu saudara, jangan sok pinter juga. Tapi bergantunglah kepada kemahatauan Tuhan kita. Ya. Kita sampai kepada pelajaran yang ketiga. Pemerintahan kerajaan dunia akan berakhir karena Yesus akan mendirikan kerajaan kekalnya di bumi. Dimulai dengan kerajaan 1000 tahun. Di ayat 9 dari Daniel pasal 2. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menyingkapkan tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari kepada raja berupa mimpi.
Tuhan menyingkapkan kepada Raja Nebukadnezar mengenai kerajaan-kerajaan dunia dan juga bangsa-bangsa dimulai dari kerajaan Babel sampai kepada akhir zaman. Apa yang dilihat oleh raja adalah sebuah patung. Sebuah patung yang amat besar, tinggi, berkilauan, dan sangat mendahsyatkan. Dia melihat sebuah patung itu dengan bahan-bahannya. Kepalanya, saudaraku, terbuat dari emas tua. Ini menggambarkan mengenai kerajaan Babel itu sendiri. Yang kedua adalah dada dan lengan yang terbuat dari perak. Ini menggambarkan mengenai kerajaan Media dan Persia. Kemudian yang ketiga dari patung itu adalah perut dan pinggang yang terbuat dari tembaga. Ini menggambarkan bangsa Yunani. Dan yang keempat, paha dan kaki yang terbuat sebagian dari besi dan kaki yang sebagian lagi dari tanah liat. Ini merupakan gambaran dari kerajaan Romawi. Pada kaki ada 10 jari-jari yang berbicara mengenai 10 kerajaan awal dari Uni Eropa. Apa yang terjadi, saudaraku? Di akhir daripada akhir zaman, dalam mimpi atau penglihatan Raja Nebukadnezar. Kita baca yuk, ayat 44 dan ayat 45-nya. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan. Haleluya. Suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan merembukan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Ayat 45. Tepat seperti yang Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi. Saya ulangi, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Artinya apa, saudaraku? Artinya apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar. Sebagaimana sebelumnya dia mimpi mengenai bangsa Media Persia, mengenai Yunani, mengenai Roma. Itu semua sudah terjadi. Itu menjadi fakta sejarah peradaban manusia. Maka saudara yakinlah bahwa penglihatan daripada Raja Nebukadnezar mengenai kerajaan yang akan didirikan oleh Allah semesta langit ini, kerajaan kekal yang tidak dapat binasa, juga akan segera terjadi. Wow. Siapakah batu itu? Matius 21 ayat 42 menjelaskan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Saudara, batu itu adalah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dialah batu itu, Yesus Kristus, yang akan menghancurkan semua pekerjaan iblis dan semua yang kuat bagi dunia akan dihancurkan. Itulah sebabnya kita tidak perlu takut terhadap antikris. Sebab bersama Kristus kita akan memerintah bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-26, 27 dan 28 mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Langit bumi akan digoncangkan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah.
Kabar gembiranya setiap kita sudah menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan karena kita percaya kepada Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak Allah, kita saudaraku menjadi warga kerajaan Allah, sehingga saudara kita sudah menerima kerajaan itu. Puji Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dikatakan di situ, marilah kita mengucap syukur. Karena kita sudah menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh hormat. Tuntaskan amanat agung, giat penginjilan, giat pemuritan, sampai bumi penuh kemuliaannya. Tuhan Yesus berkati. Jemaat terkasih, kini saatnya kita akan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggurmu. Mari bersama angkat dan ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan putra tunggal-Mu, Yesus Kristus, disalibkan untuk menebus dosaku. Thank you Jesus. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus, untuk mengingat kematian Kristus bagiku. Dan untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi. Dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Mari masing-masing kita mengucap syukur. Katakan terima kasih Yesus buat tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Katakan terima kasih Yesus buat darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Aku sudah ditebus dengan sempurna oleh Yesus. Yesus berkata sudah selesai. Yesus sudah menanggung segala dosa dan akibat dosa. Tidak ada lagi akibat-akibat dosa dalam hidupku. Aku bebas. Aku merdeka, karena aku sudah dibenarkan, aku sudah didamaikan dengan Bapa. Terima kasih Yesus, kiralabaya syadakarabadab. Terima kasih buat tubuh-Mu, terima kasih buat darah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Jemaat yang telah ditebusnya, bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Makanlah, minumlah. Thank you Jesus. Haleluya, thank you Jesus. Thank you Father. Haleluya, thank you Jesus. Saat ini saya akan mendoakan setiap saudara yang mau membawa persembahan sulungnya. Yaitu dari penghasilan saudara di bulan Januari. Saudara melakukannya karena saudara mengasihi Tuhan, karena saudara taat pada firman-Nya, dan saudara melakukan sebagai sebuah perbuatan iman. Saudara yakin bahwa Tuhan memelihara hidup saudara sepanjang tahun 2021. Tuhan juga akan menyediakan apa yang saudara perlukan. Tuhan membuat berhasil apa yang Anda kerjakan sepanjang tahun ini. Anda akan melihat pemeliharaan, penyertaan, perlindungannya atas hidup saudara. Puji Tuhan. Itulah sebabnya sekali lagi, lakukan dengan sukacita, lakukan dengan kasih, lakukan dengan penuh iman. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu, Tuhan memberkati semua pekerjaan tanganmu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu bersyukur buat jemaat-Mu yang saat ini membawa persembahan sulungnya. Dikuduskan seluruhnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan setiap benih yang mereka tabur diberkati, dan mereka akan melihat, mereka akan menikmati penuaian dari apa yang mereka tabur. Juga mereka akan mengalami pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan yang luar biasa sepanjang tahun ini. Dan juga mereka akan melihat apa yang dikerjakan tangan mereka dibuat Tuhan berhasil. Pekerjaan bisnis apapun yang sedang mereka kerjakan saat ini. Haleluya. Terima kasih Abah ya Bapa. Dan aku berdoa buat semua jemaat Tuhan. Supaya juga Tuhan mereka memiliki benih yang cukup untuk mereka dapat menabur bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih Abah ya Bapa, terima kasih.
Hamba-Mu berdoa saat ini buat setiap jemaat dalam pergumulan hidup mereka masing-masing. Apapun, Engkau tahu persis. Sebab itu aku percaya Tuhan dalam kasih karunia-Mu, mereka akan mengalami mujizat. Engkau memperlakukan mereka dengan ajaib. Yang lemah jadilah kuat. Bagi yang sakit, sembuh apapun sakitnya. Dari COVID-19, sakit penyakit apapun, aku katakan di dalam nama Yesus Kristus. Yesus sudah menanggung kelemahan dan sakit penyakitmu pada tubuhnya di kayu salib. Dan oleh bilur Yesus, mereka disembuhkan. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Buat mujizat, terobosan yang kau lakukan buat anak-anakmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya ajak semua bangkit berdiri. Ingat 5M. Ikuti ya secara disiplin protokol kesehatan COVID-19. Juga pastikan setiap saudara giat di dalam Kersel dan juga mengikuti doa fajar kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan ini saatnya saudara menerima sesuatu yang terbaik karena Tuhan sudah memberkati hidup kita. Katakan amin. Angkat hatimu dan kedua tanganmu dengan penuh pengharapan. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi menghadapkan wajahnya kepadamu. Menyinari engkau dengan cahaya wajahnya. Melimpahkan kasih karunia-Nya ke dalam hidupmu. Haleluya, amin. Dia memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Dari iman kepada iman yang semakin sempurna. Dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Semua berkat ini terus mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.